bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Oke, balik lagi ya pemirsa, masih bersama tim relawan dari Malaysia, dan juga ini mereka adalah sangat peduli sekali dengan pendidikan untuk anak-anak Aceh yang pastinya. Di sini sudah 6 hari dan setiap harinya kalian punya kegiatan yang berbeda-beda. Boleh cerita kegiatan dari hari pertama, kedua sampai hari ke-6? Pada hari pertama yang saya cakap tadi, kita sampai-sampai je kami terus pergi universitas, dan pada hari kedua kami terus masuk Kampung Nusa Jaya. Betul, untuk kedua. aktiviti pertukaran kebudayaan, permainan semua. Dan hari ketiga kami pergi ke Waterboom, membawa anak-anak pesantren ke sana. Ramai 220 orang. Itu loh. Kita nggak pernah bawa lagi. Oke. Kemudian lanjut. Lanjutnya kepada kampung kami berada 2 hari di sana. Okay. Jadi hari keempat, hari kelima kami ke pesantren untuk hantar sumbangan, sedikit persumbangan, dan hari ini kami akan bereskan semua sumbangan di sana. Baik, nah ini adalah satu ini di gambar kampung- di Kampung Nusa ya. Nusa. Oke, ini lagi bermain Lagi games. bermain game sama Oke. kanak-kanak. Apa yang menarik? Tapi gini, Rahmat, kita kan melihat, kita flashback di tahun 2004, Kampung Nusa ataupun Luakang ini adalah salah satu Paling parah ya. paling parah. Saya bisa membayangkan banyak keluarga yang hilang, banyak anak yang menjadi yatim ataupun piatu. Nah, apakah di antara anak-anak tersebut juga ada anak korban tsunami, Rahmat? Begini Kak, memang sangat ramai korban-korban, termasuk anak yang masih trauma sampai sekarang. Sampai sekarang masih trauma. Dan hampir rata-rata mereka kena tsunami semua Kak. Iya. Habis mereka mungkin semasa ada orang Malaysia ini, mereka bercerita pengalaman mereka kena tsunami. Jadi mereka masih ada rasa ketakutan bila ada gempa, walaupun sekarang udah berapa tahun, belasan tahun udah. Tapi rasa trauma itu masih ada Kak. Jadi mereka juga sempat bercerita, cerita kepada kalian bahwasanya bagaimana rasanya. Boleh cerita nggak? Ada satu cerita yang mungkin tidak bisa dilupakan dari cerita anak-anak di Kampung Nusa, silakan. Okey, daripada saya sebenarnya dia cerita daripada seorang ibu yang ibu yang mempunyai 3 orang anak, tapi bila dia cerita saat terjadinya tsunami, macam mana peristiwa dia terperangkap dalam gulungan air laut, macam mana dia terselamat, macam mana anaknya hilang, ibunya hilang, dan bagaimana dia bertemu semula dengan 2 orang anak dia masih hidup, dan suaminya yang masih hidup. Masya Allah, perasaan itu memang dan pengalaman tu memang kita tak dapat tergambar dengan kata-kata. Dia sangat, bagi saya sangat tersentuhlah mendengar cerita daripada ibu tersebut, dan saya yakin bukan dia seorang saja yang mengalami kita kata peristiwa sebegitu. Kiranya saya rasa daripada survivor yang ada, pastinya memerlukan satu keberanian yang sangat banyak dan sangat tinggi untuk menceritakan balik detik-detik hitam dalam hidup mereka. Apa yang terbayang di benak kamu ketika mendengar cerita seperti itu? Saya sebenarnya rasa bersyukur sangat sebab saya dapat pengalaman untuk mendengar cerita macam tu, sebab itu bukan pengalaman yang kita boleh dapat setiap hari. So daripada situ kita hanya mampu belajar dari pengalamannya, macam mana kita nak jadi lebih tabah, dan macam mana kita harus kuat walaupun sebenarnya apa yang Allah bagi tu semuanya sekadar pinjaman, termasuklah anak-anak, suami, keluarga, semuanya. Kau udah ngomong soal itu udah lah, kayak nangis rasanya ya.
Iya, speechless, jadi nggak bisa ngomong apa lagi. Pak dosen cerita, nah ini kan sempat bawa anak-anak pesantren Al Huda, betul, ke Waterboom. Ini di Kuta Malaka. Oke, nah membayangkan anak-anak kecil yang kehilangan masa indahnya mungkin. Seperti apa rasanya membawa mereka ke tempat permainan yang mungkin mereka juga jarang gitu. Ya, betul. Mereka memang jarang pergi. Bila kami bagi tahu nak bawa mereka ke Waterboom, mereka sangat seronok, sangat happy. So mereka jarang mendapat peluang ini. So itu satu Waterboom. Satu lagi dari segi makanan pun kadang mereka makan berkongsi, makan nasi dengan garam. Sangat sedih. So bila kami bawa mereka lepaskan di Waterboom tu, mereka sangat happy main terjun dalam air, main bola. Seolah-olah mereka ni jumpa syurga. Ya, memang selama ni mereka rindu. So itu yang kita nak. Kita nak ada dua itu, kita nak mereka merasai suasana di situ. Itu sebab antara romantisnya kita bawa mereka ke Waterboom. Jadi apa yang kalian harapkan bertemu dengan anak-anak di Kampung Nusa, membawa anak-anak pesantren ke tempat bermain air, apakah ini yang kalian harapkan mereka mendapat kebahagiaan? Ya, sudah tentu memang ini yang kita harapkan. Dan walaupun mungkin sumbangan kita dari Malaysia ini bukannya besar, sedikit kita sumbang pada keluarga Indonesia di sini, tapi kebahagiaan itu kita nak yang itu mereka kanak-kanak yang kecil-kecil ni perlu dirasai. Nah, kegiatan apa yang dilakukan oleh tim juga di pesantren Al Huda tersebut? Pesantren hari pertama ni kita pergi di sana untuk memberi sumbangan selipar. Kita bagi selipar. Selipar sandal berarti ya. Sebab mereka ni tidak cukup esokannya kita nak bawa mereka ke Waterboom, tapi seliparnya tak ada. Kita harus pergi ke sana untuk memberikan sumbangan selipar supaya keesokannya mereka boleh pakai selipar itu. Kenapa harus selipar? Kenapa harus selipar? Kenapa? Sebab memang mereka tidak ada selipar. Kami sendiri yang pergi tengok, kadang pakai selipar yang Berkaki ayam. Serius? Selipar. Serius? Ya, betul. Memang betul. Itu sebab kita mengambil inisiatif untuk memberi sumbangan kepada mereka. Wow, saya nggak tahu ya kalau bahwasanya suasana seperti ini. masih ada yang seperti ini ya. Saya nggak bisa ngomong apa lagi nih. Ini baru satu pesantren, mungkin banyak lagi di Aceh pesantren yang perlu tidak tahu. Betul, ini pesantren soalnya ya, karena kita melihat sekali kan banyak sekali dengan ya donatur dana otsus juga yang diberikan ke Aceh kan luar biasa sekali. Tapi kita masih melihat potret ya, potret kemiskinan yang ada di pesantren, salah satunya sampai sandal pun mereka nggak punya. Aku Pices, kamu nyanyi deh satu lagu please. Ya, kita nikmatin dulu suara Rais ya. Saya pengen netralin hati dulu deh. Setuju ya? Lagu dari Malaysia ya? Boleh. Apakah ku coba untuk menafikan di antara kaca dan permata, betapa ku mencoba mendapatkan secebis kasihmu. Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini, dan ku bersandar begini meratapi hati yang telah dilukai. Aku sadar betapa hinanya ku di matamu. Rais, boleh cerita sedikit Rais, pernah nggak sih menemukan fakta-fakta ini kita baru satu katanya ya, baru satu, karena bahkan juga kita yang dari Aceh pun kita juga nggak tahu ya kan. Saya baru tahu sekarang juga ya. Jadi kita juga sangat berterima kasih sekali kepada mereka yang sudah memberikan informasi. Jadi mudah-mudahan juga pemirsa yang sudah menonton ini kan mereka juga punya tergerak hatinya untuk bisa ikut juga ya, ikut bantu begitu ya. Ini baru sandal, belum lagi mereka kadang nggak punya baju, sarung, apalagi sebentar lagi mau puasa ya kan. Anak-anak pesantren di mana kegiatannya adalah beribadah, sholat tadarusan. Jadi mereka juga membutuhkan mungkin semacam sarung, pakaian baju koko ataupun mungkin baju lebaran, mungkin. Itu mungkin. Ya, mungkin. Cerita lagi dong.
Ya beneran sih sebenarnya. Oke, itu di pesantren ini sekitar anak-anak usia sekolah SD mungkin ya, sekolah dasar. Nah, kegiatan yang paling menjadi pilot projectnya kalian selama di Aceh apa sebenarnya sasarannya? Okey, sebenarnya kalau nak kata kegiatan yang main fokus kita adalah untuk memasang papan tanda ya. Papan tanda di setiap homestay yang ada di Kampung Nusa. Iya, iya. Ya, so ada satu kita abadikanlah satu kenangan daripada pihak Malaysia dan kita lekatkan setiap papan tanda tu 40 papan tanda di setiap satu rumah. Ya. Jadi memang orang-orang agar mudah mendapatkan petunjuk ya, petunjuk kemana mereka harus menginap. Nah begitu. Sudah di Nusa ini kan dekat sekali dengan Loknga, dengan apa lagi ya? Lampu. Gurute. Udah dibawa ke Gurute? Lampu, Tepi lampu. ya? Ya lampu. Tepi. Gimana pantai? Kita melihat sekali tidak hanya di Indonesia tapi juga ini menjadi perhatian internasional sekalipun di mana sampah masih menjadi permasalahan, iya kan? Nah, bagaimana melihat Aceh dengan keindahannya? Masih ada sampah? Ini kita koreksi ya nih pemirsa ya. Sampah tu bagi saya lah kita memang tak boleh elak daripada sampah. Tapi betul. keindahan saya rasa uniknya Aceh ni sebab kami pergi Aceh, keliling kami adalah laut. Jadi kami juga sempat pergi ke Pantai Lampau Lampau Ke tepi. Pantai Lampau dan memang kami makan di situ dan kami lihat memang pandai Aceh ni uniknya memang indah. Ramai orang kat sana mana-mana. Ikan bakar. Kami makan ikan bakar di Ikan sana. bakar ya atau mie instan ya. Oke, dengan segala keindahan yang ada yang bisa disajikan oleh Aceh untuk para wisatawan asing juga ini menjadi salah satu pemasukan juga sih ya betul. terhadap Aceh juga ya, benar ya Rahmat ya. Rahmat, mereka ini kan kamu guide-nya nih, cerita nih, juga pemirsa belum tahu bagaimana ketemu dengan mereka dan mereka juga Kak Rahmat ngomong bahasa Malaysia aja. Boleh lah cakap sikit. Jadi begini Kak, dulu saya pernah studi banding ke Malaysia, sebab itulah saya boleh kenal mereka. Dan saya pun sempat promo Aceh sedikit. Saya tak tahu rupanya mereka ke Aceh. Saya lambat-lambat dia call saya. apa yang kamu promosiin terhadap mereka? Ini Seperti jangan-jangan wisata. kamu promosinya yang enggak-enggak Wisata. nih. Wisatanya Kak ya. Ya, saya. Habis itu ada budaya, makanan kita Kak saya promosikan. Dan mereka sempat ke Sabang. Saya dibawa ke Sabang. Mereka kata, "Wih, indah kali ini Sabang." Iya. Macam itulah Kak. Ya, inilah Aceh. Wisata alamnya best sangatlah. Wih. Jadi kamu juga studi banding berapa hari di sana? Sekitar 8 hari Kak. 8 hari tapi cukup menguasai bahasa Melayu. Sikit-sikit sajalah. Luar biasa. Luar biasa. Ada rencana mungkin mau pindah ke sana, mau diklaim? Silahkan, kami akan klaim mereka. Klaim taklah. Enggak ya? Ya cuma nak. Mudah-mudahan bisa studi lagi ke sana ya. InsyaAllah Oke. studi. Kalau bisa saya mau lanjutkan ke sana. Kak Rahmat ini cikgu. Cikgu cikgu. Iya, SPD ya. Oke. Pak dosen, saya ingin tahu tingkat pendidikan seperti apa yang boleh mungkin dan menarik yang untuk diajarkan kepada anak-anak yang ada di Aceh. Kalau pendidikan kita lihat di sini adalah pendidikan agama, kami rasa boleh berkongsi dengan masyarakat di sini. Dan selain itu juga kita boleh bawa subjek sains yang tidaklah begitu berat, tapi yang kita boleh yang basic sains yang kita boleh ajar pada mereka lah. Dan saya rasa paling penting agama yang pendidikan Islam tu perlu diterapkan di sini. Kira-kira akan menetap di Aceh? Menetap ataupun mungkin agar lebih lama lagi di Aceh? Di Aceh, sebab saya pernah ada pengalaman datang ke Indonesia, selalunya mindset kita adalah macet, jam kan, macet. Tapi bila datang ke Aceh pertama sekali ni saya ubah saya punya mindset, dan memang sebab first impression pada Aceh kita adalah Serambi Mekah. Serambi Mekah. Agama tu kita nampak dengan
orang. Jarang kita di sini kita lihat wanita-wanitanya berpakaian tidak hijab. Semuanya bertutup. Dan pakaian pun sangat longgar. So itu first impression. Saya rasa kita nampak nilai-nilai agama Islam di Aceh. So kalau ada peluang memang akan datang lagi ke Aceh. Amin, mudah-mudahan. Jadi next projectnya nanti ke Aceh tetap ya. Ke Aceh mudah-mudahan juga ya. Oke, saya pengen tahu, ini kan banyak juga nih yang nonton nih. Ada berapa orang dari tim ke Aceh? Tim kami bawa di Malaysia adalah seramai 40 orang sukarelawan. 40 orang terdiri relawan. daripada mahasiswa Kolej Dato' An. Tapi ini hanya 1, 2, 3 sekitar. Sisanya kemana? Sisanya ke pesantren, Bu. Oh, pesantren. Jadi kalian berbagi tugas. Berbagi tugas. Seperti itu, baik. Seperti itu, baiklah ya kan? Hari ini ya. Iya. Oke. Nah, ini mungkin setelah talk show di Aceh TV, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada sesama teman-teman relawan yang ada di Malaysia, mungkin seperti apa? Okey, sebenarnya kalau kita lihat balik asal program ni, Journey of ASEAN ni, kita memang ke negara-negara ASEAN sebab kita rasa kita masih banyak masyarakat Islam di negara lain yang mungkin memerlukan bantuan. Jadi seperti di Kemboja, tahap kemiskinan mereka adalah sampai mereka sanggupkan tukar agama demi mendapatkan sekampik beras. Oh ya? Ya. Jadi masyarakat minoriti seperti ini yang kita saudara sesama Islam harus kita bantu, dan yang mana mampulah, selagi mampu kita tolong. Jadinya saya rasa kalau pada sukarelawan di Malaysia, selain daripada kita memperkasakan komuniti di negara sendiri, why not kita cuba membantu juga, tak banyak pun, sikit pun jadilah, bantu masyarakat Islam di negara-negara lain yang mungkin majoritinya bukan Islam. Baik. Kan sasarannya apakah fokusnya kalian untuk negara-negara Islam saja atau ini universal sifatnya? Tidak, kita sebenarnya universal. So target kita memang negara-negara dalam rantau ASEAN dulu. Ya. Betul, baiklah ya. Sedih ya kalau tadi ceritanya menukar akidah hanya untuk sekampik beras. Iya, sekarung beras. Sekarung ya, sekampik itu ya. Oke. Nah, tapi ini mudah-mudahan tidak kita temukan di Aceh ya, karena memang kalau untuk Aceh sendiri agamanya sangat kuat sekali. Saya yakin sekali ya. Jarang kita dengar bahwasanya orang Aceh ini mau ditukarkan agamanya dengan harta mungkin, dengan apapun lah yang bentuknya duniawi ya. Kita break dulu ya. Kita nanti akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana.